Bentuk usaha ekonomi berdasarkan pengelolaannya. Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang bentuk usaha ekonomi masyarakat berdasarkan pengelolaannya. Bentuk usaha ekonomi berdasarkan pengelolaannya dibagi menjadi dua, ada usaha ekonomi perorangan dan usaha ekonomi kelompok. Usaha ekonomi perorangan. Mari kita amati usaha ekonomi apa saja yang termasuk usaha ekonomi perorangan. Usaha ekonomi perorangan merupakan jenis usaha yang dikelola sendiri. Usaha ini memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Dikarenakan modalnya berasal dari satu orang dan kegiatan usahanya dijalankan sendiri oleh pemiliknya. Usaha pertanian. Sebagian besar usaha pertanian dikelola secara perorangan. Usaha ini memiliki modal terbatas. Lahan yang digarap petani biasanya lahan persawahan dan tegalan. Namun, ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Usaha perdagangan. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contohnya pedagang asongan, pedagang keliling, dan pedagang lainnya. Usaha jasa. Secara umum, banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Contohnya salon, fotokopi, bengkel, potong rambut, dan penjualan pulsa. Usaha industri kecil. Industri kecil yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan. Contohnya, usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman, dan mebel. Usaha ekonomi kelompok. Mari kita amati usaha ekonomi apa saja yang termasuk usaha ekonomi kelompok. Usaha ekonomi kelompok atau yang biasa juga disebut usaha ekonomi bersama ini dikelola secara bersama, baik dari segi modal, pengelolaan maupun keuntungan. Firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya dua sekutu. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas risiko kerugian firma. Usaha berbentuk firma biasanya bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Persekutuan komanditer didirikan oleh sekurangnya dua orang yang menyetorkan modal. Pada CV terdapat dua jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola CV, sedangkan sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. Perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Setiap saham memiliki nilai nominal tertentu. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum, yaitu Perum, dan perseroan terbatas atau PT. BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital. Di Indonesia juga terdapat badan usaha milik daerah atau BUMD, yaitu perusahaan yang modalnya dimiliki pemerintah daerah. Koperasi. Koperasi merupakan usaha bersama yang bertujuan menyejahterakan anggotanya. Koperasi pertama kali dikembangkan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Atas perannya tersebut, beliau dijuluki Bapak Koperasi Indonesia.
Oke anak-anak, sekian pembelajaran kali ini. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya.